Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemas Bisa Alam, NIM 210811020024. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia tentang ulasan buku. Oke, langsung saja. Identitas. 1. Identitas. Penulis buku, Dr. Rasmulia Sembiring SE MMA. Judul, Pengantar Bisnis. Penulis, Dr. Rasmulia Sembiring SE MMA. Penerbit, LA Gods Publishing. Tahun penerbitan September 2014. Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Jumlah halaman 220 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku kombinasi dari warna abu-abu, putih, hitam, dan merah. Editor Lilis Sulastri MM. Nomor ISBN 978-602-180-6364. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Rasmulia Sembiring SE MMA. Adalah seorang dosen di Perguruan Tinggi Universitas Metodis Indonesia Medan. Memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan manajemen di Universitas Sumatera Utara tahun 1986. Kemudian melanjutkan pendidikan ilmu manajemen agribisnis tahun 2007 dan Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung tahun 2012. Tujuan buku ini untuk membahas lebih dalam dari setiap materi yang ada di buku ini. Dalam buku pengantar bisnis ini masih banyak kelemahan di sana di sini. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas dasar kekurangan itu dan kelemahan itu. Penulis buku ini berharap buku ini bisa menjadi testimoni kepada para pembaca untuk segera memperdalam dan menyebarluaskan materi dan ilmu bisnis yang tidak akan pernah kering. 3. Tahapan tafsiran isi. Buku ini menyajikan materi-materi yang baik, pantas, dan sesuai dengan selera pembaca. Namun karena tujuan semula dari penggarapan buku ini adalah sebatas memberi pengantar bisnis. Di antara materi-materi pengantar itu seperti bisnis dan lingkungan bisnis, globalisasi ekonomi dan bisnis internasional, bentuk-bentuk organisasi bisnis, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, kebijakan produk, kebijakan promosi, kebijakan distribusi, kebijakan harga, manajemen keuangan. Terakhir membahas seputar sekuritas dan investasi. Empat, evaluasi. Buku ini terdiri dari 11 bab yang memberikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin lebih dalam mengenal bisnis serta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Bab 1. Jenis dan lingkungan bisnis. Pada bagian ini ada kita belajar tentang bagaimana mengelola bisnis yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, yaitu maksud dari tujuan bisnis agar perusahaan yang dijalankan mendapat pasar dan masyarakat. Ketiga, mengenal tingkatan-tingkatan partisipasi bisnis di bagian lokal maupun internasional. Keempat, mengetahui sistem-sistem ekonomi yang terdapat di seluruh dunia. Kelima, mengenal lingkungan bisnis agar memperoleh tempat yang aman dan juga kondusif. Keenam, yaitu menerapkan etika yang baik agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan juga tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, maupun juga tanggung jawab soal perusahaan. Bab 2. Globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Pada bagian ini bagaimana cara mengetahui faktor-faktor globalisasi di level keterlibatan bisnis internasional dan juga melaksanakan hambatan bisnis di ajang internasional maupun nasional. Bab 3. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Di sini kita dapat
Di sini kita dapat di sini kita dapat apa saja pembentukan organisasi bisnis untuk menstabilkan perusahaan. Selain itu, ekspansi dan perluasan bisnis yang baik untuk masa depan perusahaan. Bab 4. Pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Pada bagian ini, peran dan fungsi manajemen sangat penting untuk mengelola organisasi di dalam suatu bisnis, mengetahui tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi bisnis, dan juga bakat atau keterampilan dalam memanage suatu organisasi. Bab 5. Manajemen sumber daya manusia. Memahami manajemen sumber daya manusia yang ada di sekitar lingkungan kita, mengetahui sejarah perkembangan dari masa ke masa tentang sumber daya manusia, dan juga tahu dari fungsi sumber daya manusia yang luas. Selain fungsi, ada juga peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Bab 6. Manajemen pemasaran. Pada bagian ini, kita mengetahui ruang lingkup pemasaran dan juga memposisikan lingkungan pemasaran yang tepat, mengatur strategi pemasaran yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga berkelanjutan. Bab 7. Kebijakan produk. Di sini kita mengetahui konsep produk yang akan kita pasarkan, klasifikasi tentang produknya, mengembangkan atau mengupgrade produk lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, menyelamatkan atau mendaur ulang produk yang lama menjadi produk yang baru dan mampu bersaing di pasar. Bab 8. Kebijakan promosi. Pada bab ini kita mengetahui tentang bagaimana mengatur strategi promosi untuk menarik konsumen, mengetahui cara strategi promosi di kelas internasional maupun di nasional yang menghasilkan daya saing yang kuat. Bab 9. Kebijakan distribusi. Mengetahui saluran distribusi yang ada, mengenal macam-macam saluran distribusi untuk mendapatkan koneksi yang ada, mempertimbangkan saluran distribusi agar supaya mendapatkan hasil yang baik, mengetahui fungsi dari saluran distribusi dan kegunaannya, mengatur strategi distribusi, dan terakhir, mengetahui saluran distribusi secara fisik dan lengkap. Bab 10. Kebijakan harga. Di sini kita mengetahui tentang penetapan harga, strategi harga produk yang baru, mengatur strategi kemauan para konsumen atau harga psikologi, dan mengatur harga diskon pada produk yang akan dijual di pasaran. Bab 11. Manajemen operasi. Pada bab terakhir, kita mengetahui bagaimana mengatur konsep dasar manajemen operasi untuk menentukan strategi ke depannya, memposisikan dan mengatur strategi operasi barang dan jasa, mengetahui perencanaan operasi, mengatur jadwal, mengatur pengendalian dan mengelola produk, juga menjaga kualitas produk yang akan dipasarkan. Rangkuman evaluasi. Buku pengantar bisnis ini yang ditulis oleh Dr. Rasmulia Sembiring SE MMA. Ini sangat baik untuk para entrepreneur yang ingin mengetahui lebih dalam tentang dunia bisnis. Karena pada buku ini pembaca mudah memahami tingkat bahasa yang baik, dan buku ini juga menambah wawasan cara mengelola bisnis, memberikan solusi atau permasalahan yang akan dihadapi, memberikan pandangan strategi terhadap para entrepreneur yang akan memasuki dunia bisnis, meningkatkan pola pikir bagi para pembaca. Buku ini direkomendasikan karena isi dan komponen-komponen yang terdapat dalam buku ini. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.